Hanya dalam 2 hari pasukan Muslim Rusia habisi 700 tentara bayaran Ukraina dari Amerika dan juga Barat. Pemimpin Republik Chechnya Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov mengungkapkan keberhasilan terbarunya, yaitu dalam pertempuran di Oblast Provinsi Dnipropetrovsk dan juga Mykolaiv. Keberhasilan dicapai pasukan Muslim Chechnya sejak 27 Oktober 2022. Diklaim Kadyrov, pasukannya berhasil menghabisi lebih dari 700 orang tentara Ukraina dan juga bayarannya pada pertempuran di kota Mykolaiv Oblast dan juga Kryvyi Rih Oblast. Dnipropetrovsk tak hanya korban tewas, pasukan yang berjumlah 300 juga mengalami luka-luka. Di sektor persenjataan Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar. 8 unit tank dan 20 kendaraan lapis baja juga hancur lebur jadi rongsokan dihajar habis oleh pasukan Muslim Chechnya. Senjata api menghabisi 657 tentara pada waktu itu di wilayah Mykolaiv dan 300 lainnya menderita luka-luka, ujar Kadyrov. Selain itu, 40 buah peralatan militer khusus, 8 tank, 5 kendaraan tempur infanteri, dan 20 kendaraan lapis baja juga dihancurkan, ungkapnya. Lebih lanjut, Kadyrov juga memastikan 95 tentara Ukraina lainnya dihabisi di daerah di mana unit operasi khusus Ahmad aktif. Pasukan khusus Ahmad atau Kadyrovets adalah unit pasukan elit Chechnya yang berasal dari resimen bermotor khusus keempat ataupun ke-141 Garda Nasional Ukraina. Hanya dalam 1 hari, pejuang kami merobohkan sebuah tank, 5 kendaraan tempur infanteri, sebuah kendaraan lapis baja, dan 4 truk pickup, ujar Kadyrov melanjutkan. 95 pemuja setan dihabisi dan 2 posisi benteng yang dilengkapi dengan mortir juga dihancurkan, katanya. Kadyrov mengatakan sebelumnya bahwa 23 pejuang Chechnya telah dihabisi dalam pertempuran. Sementara 58 tentara Chechnya lainnya menderita luka-luka dalam serangan artileri di wilayah Kherson dalam sepekan terakhir. Lalu dibalas telak oleh pasukan Muslim dengan menghabisi ratusan tentara Ukraina dan juga pasukan bayarannya. Mengejutkan, pasukan Muslim Chechnya rebut kendali benteng tentara Ukraina di seluruh kota. Unit militer gabungan Rusia Republik Rakyat Donetsk atau DPR dan Republik Rakyat Luhansk LPR dikabarkan berhasil merebut pabrik Knauf yang dijadikan benteng pertahanan pasukan Ukraina di kota Soledar, Donetsk. Lewat pantauan FIFA militer dari sejumlah akun di media sosial Twitter, diunggah sejumlah video yang menunjukkan kepulan asap tebal usai serangan militer Rusia dan sekutunya. Sejumlah video yang menunjukkan posisi pasukan Muslim Chechnya di pabrik Knauf juga bertebaran di platform media sosial. Pemimpin tertinggi Republik Chechnya, Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov mengkonfirmasi jika pasukannya bersama dengan militer Rusia, DPR dan LPR telah berhasil memukul mundur tentara Ukraina di wilayah itu. Kadyrov juga menerima laporan dari pasukan operasi khusus Ahmad berhasil merebut kendali pabrik Knauf bersama pasukan pemberontak Republik Rakyat Luhansk. Dari Kadyrov juga dapat diinformasikan jika pabrik Knauf telah dijadikan benteng pertahanan pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina yang berbasis di Soledar selama invasi Rusia berlangsung sejak 24 Februari 2020. Pasukan sekutu di kota Soledar menguasai pabrik Knauf. Pejuang kami secara sistematis melalui pertempuran yang kompeten dan tidak tergesa-gesa maju ke wilayah yang diduduki, ucap Kadyrov. Sehingga musuh terpaksa meninggalkan posisi yang dibentengi oleh mereka. Dan kami, pasukan Muslim Chechnya, berhasil merebut segala kendali benteng senjata kiriman dari Barat menjadi milik Rusia. Masya Allah, rela korbankan nyawanya demi
Saudara, inilah alasan tentara Muslim Chechnya membantu Rusia melawan Ukraina mati-matian. Rusia sepertinya belum memiliki niatan untuk mengakhiri konfliknya dengan Ukraina. Seperti yang diketahui, Kremlin melancarkan invasinya sejak 24 Februari 2022. Dalam konflik ini, Rusia mendapat bantuan dari beberapa sekutunya termasuk Chechnya. Sehari setelah Rusia memulai invasinya, pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mengumpulkan sekitar 10.000 pasukannya dan mengumumkan akan turut ambil bagian dalam perang tersebut. Ramzan Kadyrov sendiri dikenal sebagai loyalis Vladimir Putin. Dikutip laman Arab News, pemimpin Chechnya ini sudah menyatakan dukungannya secara langsung kepada Rusia atas invasinya. Selain statusnya sebagai sekutu, ada alasan lain mengapa Chechnya membantu Rusia melawan Ukraina, semaunya karena negara barat. Menurut Kadyrov, sudah sejak lama orang-orang Chechnya mengalami penderitaan atas tindakan licik negara-negara barat, termasuk Amerika. Dia mengklaim bahwa negara barat menggunakan orang-orang Chechnya untuk menghancurkan Rusia. Selain itu, atas bantuan Vladimir Putin lah Chechnya bisa mengusir mereka semua dan membangun perdamaian di kawasan tersebut. Lebih lanjut, Ramzan Kadyrov berkaca pada kejadian-kejadian sebelumnya. Menurutnya, negara barat tak lebih menjadikan Ukraina sebagai bidak untuk memperbesar pengaruhnya di kawasan Eropa Timur. Dia menyebut negara barat sebagai pembohong besar dalam sejarahnya. Mereka pernah menyambut perjanjian untuk tidak memperluas pengaruhnya ke negara-negara Eropa Timur. Faktanya, janji tersebut telah berulang kali dilanggarnya sendiri. Sebagai dampaknya, mulai muncul berbagai konflik yang terjadi lagi dan lagi. Negara barat menutup mata akan hal ini. Mereka seolah menggunakan segala cara agar bisa terus menunjukkan eksistensinya di dunia, termasuk dengan memicu konflik di negara-negara lain. Secara tidak langsung, hal tersebut dinilai Kadyrov menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan negaranya. Maka dari itu, dalam keputusan melakukan invasi ke Ukraina, Ramzan Kadyrov mendukung langkah strategis dari Vladimir Putin tersebut. Menurutnya, Presiden Rusia tidak hanya mengambil keputusan yang tepat, melainkan mengambil satu-satunya keputusan yang tersedia dan wajib dilakukan. Terakhir, dia menambahkan bahwa Rusia tidak bertujuan untuk menduduki Ukraina, hanya rakyat Ukraina yang berhak menentukan nasibnya sendiri, tentunya tanpa pengaruh negara-negara barat seperti Eropa maupun Amerika.